fungsi dan parameter. Parameter formal adalah A, B, dan C. Kalau udah lihat dari program ini, A, B, dan C ini kecil ya. A, B, C ini disebutkan parameter formal. Dan yang di sini adalah parameter aktual, yaitu 2, 3, 4 ini parameter aktual. Nah, ini nilainya dikirimkan ke A, 2 dikirimkan ke A, 3 dikirimkan ke B, dan 4 dikirimkan ke C. Kemudian kembaliannya nilai dari fungsi itu adalah A ditambah B ditambah B kali C ditambah ini rumusnya ya. Jika dipanggil Z dan ABC 2YZ, ini kan kemudian 2, 3, 4, maka X, Y, dan 2 X, Y, dan 2. Parameter aktualnya adalah 2YZ. Nah, iya 2, ya harusnya 2Y, ini harusnya X, ini salah ketik. Jika parameter X dan Y bertipe float, maka akan dilakukan konversi tipe antara X dan A. Jadi kalau ini tipenya float, maka dikonversi menjadi integer otomatis. Bilangan float. Misal 3,8, maka A akan bernilai 3. Misalnya ini di sini 3,8 di tengah ini, maka otomatis B di sini akan bernilai 3. Kalau C-nya 4,6, maka C-nya adalah 4. Kalau 2 adalah 2,5, maka A-nya adalah 2. Penyalinan ini dilakukan dengan menggunakan copy constructor untuk tipe data dari parameter formal. Ketika fungsi selesai dieksekusi, destruktor untuk tipe data parameter formal menghapus nilai parameter formal. Ini kalau yang dikirim kelas ya. Nanti yang dikirimkan tipe data primitif bukan kelas, sehingga hanya di copy biasa saja. Kemudian ada ABC 234. Ini kalau dia float, maka 2 diterima oleh A, maka 2,0 di sini. Ya, ini sama, hanya saja tipenya float. Nah, kalau float, maka di sini juga float. Float juga float, maka yang tadi in, maka nggak cocok ya. Kalau yang float tadi diterima oleh in kepotong, kalau float diterima float benar. Nah, untuk supaya menghindari hal itu, supaya daripada kita harus membuat dua buah fungsi dengan dua parameter formal tipenya berbeda, maka kita bisa memakai mekanisme yang disebut dengan template. Nah, di sini ada template kelas T, kemudian T, A, B, C, T, A, T, B, T, C, return ini. Kemudian main void cout ABC. Maka 2, 3, 4 ini bisa float, bisa integer tergantung daripada angka di sini. Maka di sini mengikuti daripada parameter-parameter aktualnya. Kalau aktualnya ini integer, maka di sini juga integer. Kalau di sini float, di sini float. Jadi tidak perlu buat dua buah program. Nah, ini program pertama untuk integer, ini program kedua nggak perlu, cukup satu saja untuk menangani dua buah program tadi. Ini contohnya int ABC ya kan, maka cout ABC, A ke A, B ke B, dan C ke C. Kemudian yang ini kenapa ada dannya? Dannya itu berarti reference atau nama lain. Jadi A di sini adalah A di sini dan A di sini namanya beda, tapi namanya sama tapi bendanya berbeda. B di sini dan B di sini namanya sama, bendanya berbeda, dan C di sini dan C di sini namanya sama, bendanya berbeda. Jadi dia bendanya sama, namanya berbeda, bendanya sama, namanya berbeda, namanya juga reference. Jadi A-nya itu ya diacu oleh ini, B-nya diacu oleh ini, C-nya diacu oleh ini. Jadi barangnya sama, namanya beda. Kenapa kok dibilang beda? Ya sebenarnya kebetulan ini A sama A. Nah, kalau di sini ada Z, maka Z itu ya nama lain daripada A. Kalau ini Y, maka Y itu nama lain daripada B. Kalau di sini ditulis X, maka X itu adalah nama lain dari C. Hanya nama lainnya kalau reference. Constant reference itu adalah nama lain juga, hanya saja kalau dikasih konstan itu nggak boleh dirubah di sini. Jadi supaya ini nggak ikut berubah ya, constant reference, karena kan dia sebenarnya barangnya sama, namanya aja yang berbeda di fungsi yang berbeda, yaitu fungsi ABC dan fungsi main.
Kemudian tiap parameter tipenya bisa beda. Ya, tiap parameter biasanya bisa beda. Nih, contohnya template kelas TA, kelas TB, kelas TC, gitu kan. Kemudian TA, ABC konstan. Ini reference konstan ya. Yang A ini tipenya TA, yang B tipenya TB, dan C tipenya TC. Jadi bisa-bisa beda begitu. Yang ABC tipenya adalah TA. Tapi sudah dibuat dulu template-nya di sini, template kelas TA, kelas TB, kelas TC. Kemudian 2 yang dikirimkan ke A, 3 dikirimkan ke B, dan 4 dikirimkan ke C. Kemudian fungsi dapat mengembalikan suatu nilai, mengembalikan reference atau mengembalikan constant reference. Kita menemukan pengembalian referensi dengan menambah simbol dan di awal dari tipe yang dikembalikan. Nah, kalau begini maka ini adalah nama lain daripada return. Apa yang ada di sebelah kanan return, nama lainnya adalah nama fungsi ini. Untuk menghemat memori biasanya referensi karena dia nggak mengcopy-copy, cuma diganti nama lainnya saja. Mendefinisikan fungsi yang membuatnya mengembalikan tipe referensi T sebagai contoh mengembalikan Z menggunakan pernyataan return Z. Dengan demikian Z tidak terpengaruh oleh karena Z merefer kepada parameter aktual. Kemudian alokasi memori dinamis dikerjakan dengan menggunakan operator new. Operator ini mengembalikan pointer ke memori yang teralokasi. Sebagai contoh, untuk mengalokasikan memori secara dinamis ke integer, misal variabel Y ke suatu pointer, kita mendeklarasikannya dengan menggunakan pernyataan ini. int bintang Y, maka Y itu adalah pointer to integer, tapi dia itu belum menunjuk kemana-mana, hanya dia siap-siap menunjuk. Pointer itu menunjuk, Y menunjuk bilangan bulat, tapi yang ditunjuk belum ada. Nah, kemana nih yang ditunjuk? Nah, supaya ada maka Y sama dengan new integer. Jadi dia siap menunjuk tempatnya bilangan bulat, tapi isinya belum ada. Nah, untuk mengisi isinya yang ditunjuk itu maka ditulis bintang Y sama dengan 100. Atau kalau disingkat jadi int bintang Y sama dengan new integer 100. Ini menunjuk 100. Atau integer bintang Y baru kemudian Y sama dengan new integer 100. Ini boleh ditulis 3 baris begini, boleh 1 baris, boleh 2 baris. Ini adalah selera Anda. Pilihan ya, boleh demikian. Nah, kemudian array floating point dengan ukuran n dibuat sebagai berikut. Float bintang x sama dengan new float n. Jadi x adalah pointer to float, x menunjuk float. Tapi ternyata new-nya itu banyak, maka dia array. Nah, elemen array itu ada x0, x1, x2 sampai xn-1. Nah, belum diisi, isinya masing-masing elemen ini apa gitu. Kemudian ada penanganan pengecualian yaitu pakai try and catch, try float x, kemudian try. Ini kan dia memesan memori, kalau dia gagal maka out of memory, memorinya nggak ada, kehabisan. Kemudian operator delete. Apa kita menggunakan pernyataan new untuk mengalokasikan memori, suatu saat bisa terjadi memori tersebut tidak lagi digunakan. Jadi new itu kan dia pesan tempat. Nah, supaya tempat itu dibebaskan kembali maka harus ada operator delete. Nah, Y tadi setelah di new maka harus di delete Y. Kalau dia X itu adalah array maka delete-nya adalah delete kurung ini kemudian X. Akan membebaskan memori yang dijelaskan oleh pointer Y dan array satu dimensi X. Kemudian fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara langsung maupun tidak langsung melalui function yang lain. Setiap fungsi rekursif mengandung 2 hal. Kasus yang paling sederhana adalah kasus basis, di dalamnya akan mengembalikan suatu nilai. Jadi rekursif ini pokoknya intinya ada 2 hal ya. Yang pertama adalah kasus basis, yang kedua adalah langkah rekursif atau recursive call, di mana masalah yang kompleks dipecah menjadi masalah yang lebih sederhana. Langkah rekursif ini harus mengarah kepada kasus basis. Jadi recursive call ini harus menuju kasus basis supaya dia berhenti ya, mengembalikan nilai, maka dia berhenti. Kalau tidak maka dia akan rekursif terus selesai. Ini contoh adalah n faktorial. N faktorial adalah n-1, n-2 sama dengan sampai akhirnya 1. Ini rekursif ya.
Karena dengan satu rekursif adalah satu faktorial adalah satu, nol faktorial adalah satu. Perusahaan dapat diselesaikan dengan cara iteratif menggunakan pernyataan for. Nah, misalnya pakai for, maka jadi begini. For sebagai cara melakukan dengan rekursif. Halo, waalaikumsalam.